Sobat Kabaroto, kembali lagi di YouTube channel Kabaroto. Akhirnya MPV andalan Kia dijual lagi nih di Indonesia. Ini adalah Kia Carens generasi keempat tahun 2026. Nah, kira-kira apa aja nih perbedaannya dibanding generasi sebelumnya? Simak terus di YouTube channel Kabaroto. Nah, untuk harga sendiri, ini dari 319 juta sampai 399 juta. Namun, karena ini tipe signature atau tipe yang paling tinggi, makanya harganya 399 juta. Jadi, kalau untuk tipe yang paling tinggi ini, perbedaan yang paling signifikan, itu udah tersedia sunroof, terus udah captain seat, udah tersedia wireless charging, sama electronic parking brake. Namun, bikin penasaran pasti di daerah dapur pacunya. Ayo kita lihat. Jadi untuk mesinnya murni internal combustion engine tanpa bantuan turbo maupun supercharger. Jadi naturally aspirated, dia itu 4 silinder 1500 cc. Dia mesinnya itu mirip-mirip sama kayak Hyundai Smartstream Gamma 2 ya. Tenaganya itu 113 daya kuda dan torsinya 144 Nm. Jadi makanya bisa dibilang mesin ini tuh nggak kebanyakan gimmick atau yang lain-lain karena ini memang murni internal combustion engine. Dan dia untuk transmisinya dari tipe yang bawah sampai atas tetap menggunakan IVT sama kayak Hyundai yang disambungkan ke roda depan. Tapi IVT-nya itu udah bisa mensimulasikan 8 percepatan, jadi bisa ala-ala manual lah. Jadi overall sih untuk mesin nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada bantuan hybrid, tapi bensinnya masih cukup irit. Nanti kita tes. Yuk, sekarang kita lihat bagian desainnya dulu nih, karena gue suka banget. Jadi buat yang nggak tahu, mungkin orang-orang bakal ngira ini mobil hybrid atau mobil EV karena memang desain grill itu minimalis, padahal ini mobil internal combustion engine. Tapi secara desain ini sangat futuristik karena penggunaan grill yang minim, sama dia ada lampu multi reflektor LED yang nyambung dari ujung ke ujung. Jadi terlihat sangat futuristis. Terus juga di mobil ini karena udah ada kamera 360, makanya di sekeliling mobil ini ada kamera, mulai dari bumper depan, spion kanan kiri, sampai di bagian bumper belakang. Nah, sekarang kita lihat bagian sampingnya nih. Jadi yang menarik ini adalah kan Kia Carens ini masuk ke small MPV. Cuma secara dimensi itu tuh seperti SUV karena tuh lebih gede dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Panjangnya itu 4,5 meter, lebar 1,8 meter, dan tingginya 1,7 meter. Makanya secara look ini SUV banget. Udah gitu, yang gue suka ini adalah memiliki ground clearance salah satu yang tertinggi di kelasnya yaitu 195 mm. Nah, untuk penggunaan kaki-kaki ini menarik nih. Untuk suspensi, bagian depannya itu pakai MacPherson strut, yang belakang itu pakai torsion beam. Memang dia belum full independent, tapi suspensinya layak diacungin jempol karena empuk banget dan nggak limbung. Nah, untuk pelek dia pakai 17 inci dibalut dengan ban 215 profil 55. Udah gitu karena ini tipe yang paling tinggi, dia udah dilengkapi fitur safety ABS, EBD, dan BA. Udah gitu dia untuk rem udah cakram ke 4 roda. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya kurang lebih bahasa desainnya sama dengan bagian depan, dia itu punya lampu LED yang nyambung dari ujung ke ujung, terus dia udah dilengkapi rear wiper, sama dia udah dilengkapi oleh rear defogger. Namun sekarang kita lihat bagasinya, karena mobil ini kan pakai 3 seat atau third row. Kita lihat seluas apa sih bagasinya. Sayangnya dia belum dilengkapi oleh power tailgate ya, padahal ini tipe tinggi. Nah, untuk kalau jok row ketiganya itu nggak dilipat, itu luasnya hanya 216 liter, cukup kecil ya. Mengingat dimensinya itu cukup gede, panjangnya 4,5 meter, harusnya bisa lebih gede lagi. Cuman kalau jok row ketiganya itu dilipat, nah ini kurang lebih bagian jok row ketiganya itu dilipat. Dia luasnya menjadi 645 liter. Artinya kalau misalnya mau bawa barang yang lebih, kalian harus mengorbankan row ketiganya. Dan yang gue suka itu adalah dia pelipatan jokar atau lantai. Jadi untuk naruh barang itu jauh lebih mudah. Nah, sekarang kita lihat interiornya nih. Wih, gue kagum ya sama interiornya ini. Karena dengan harga di bawah 400 juta, dia itu desainnya sangat futuristik. Memang sayangnya material itu belum premium. Cuman secara desain, secara kelengkapan, ini dengan harga di bawah 400 juta, udah lebih dari cukup. Nih ya, gue bahas dari head unitnya dulu nih. Dia pakai head unit 12,3 inci yang udah bisa Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, dan juga bisa kamera 360. Bahkan pengaturan ADAS lengkap ya. Di mobil ini BTW ada 8 fitur ADAS di tipe paling tinggi dan bisa kalian atur lewat head unit.
Udah gitu yang menarik, dia itu pengaturan AC-nya sama seperti pengaturan media. Nih contoh, di sini ada layar LED kecil, ada tombol navigasi. Nah, tombol navigasi ini dibuat untuk mengatur entertainment yang ada di head unit. Nah, kalau kita pencet tombol blower, ini baru di LCD-nya muncul penampilan pengaturan AC. Makanya ini kalau ada LED kecil di sini, ini sebenarnya pengaturan head unit sama AC-nya itu digabung jadi satu. Terus yang layak diapresiasi dari mobil ini, masih banyak tombol fisik. Jadi ini kita nyetir di jalan itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan pengaturannya full lewat head unit. Nah ya, yang ada tombol fisik kan nih. Ada hill descent control, hill start assist, terus ada parking kamera, ada buat pengaturan kamera 360, sama yang paling penting drive mode. Drive mode itu memang harus ada tombol fisiknya daripada kita ngatur-ngatur ribet lewat head unit. Terus udah ada electronic parking brake untuk tipe yang paling tinggi atau tipe signature, terus udah ada auto hold, sama ini buat USB, Type-C, dan juga power socket 12 volt. Sama udah tersedia wireless charging di bagian depan. Jadi overall ini untuk tombol fisik masih banyak juga. Untuk setir dia pengaturannya udah bisa tilt dan teleskopik, serta ada pengaturan adaptive cruise control di bagian setir. Dan dia udah ada audio assist control juga di bagian setir. Terus untuk material door trim ini jujur aja masih murahan ya, karena masih full plastik, kita nggak nemuin fabric sama sekali di sini. Tapi yang layak diapresiasi juga, dia itu untuk tipe paling tinggi udah dilengkapi 8 speaker dari merek Bose. Jadi untuk kualitas suara ini nggak diragukan lagi. Udah gitu untuk fitur safety di mobil ini juga cukup baik, yaitu udah tersedia 6 airbag. Nah untuk jok, ini joknya masih cukup enak. Dia itu pakai bahan fabric campurnya dengan kulit. Dia pengaturnya udah lengkap ya, udah bisa sliding, reclining, sama pengatur ketinggian. Tapi memang sayang dia pengaturannya belum elektrik. Nah, kalau ngomongin akomodasi atau tempat penyimpanan, di mobil ini juga layak diacungi jempol. Ada konsol tengah, terus ada laci penyimpanan terbuka, terus juga ada laci penyimpanan tertutup di sebelah kiri sini. Karena ini tipe signature, alias ini varian yang captain seat, kita tes row keduanya. Wih, mantap juga nih Kia Carens nih row keduanya. Karena memang dia untuk legroom sama headroom itu lega gitu. Jadi memang dia memaksimalkan row kedua itu dengan memperbesar dimensinya, dan ini terbukti berhasil. Udah gitu yang gue suka, dia itu ada space bagian kakinya bisa masuk ke dalam jok depan. Ini yang bikin luas. Terus karena ini tipe yang signature, ini dia udah captain seat, ada armrestnya, dan juga ada seat back table. Jadi buat yang mau makan, mau minum, mau kerja, ini fitur ngebantu banget guys. Dan dia meskipun ada sunroof, tetap ada ini ya, kisi AC blower di bagian atas. Pengaturnya itu manual lewat konsol tengah. Di row kedua juga udah tersedia 2 buah Type-C ya, jadi kalau mau ngecas kita nggak perlu berebutan sama penumpang samping. Sama overall sih, duduk di sini tuh nyaman banget. Joknya empuk, terus juga di belakang ini juga pakai speaker merek Bose juga, jadi untuk kualitas suara sih, ini penumpang belakang juga dimanjakan banget. Tapi, ini kan row kedua ya, otomatis harus nyaman. Gimana dengan row ketiganya? Yang biasa dijuluki kasta terendah. Yuk kita langsung cobain aja. Ya, ini bagian row ketiganya. Jadi karena di depan inti posisi duduk gua yang duduknya itu selonjoran banget, makanya di row ketiganya itu nggak ada space sama sekali. Tapi kalau misalnya dimajuin ke depan, ini masih ada cukup space. Dan juga yang enak, dia bagian kakinya itu bisa dikolongin ke jok depan. Tapi memang overall, jok row ketiga ini lebih cocok buat postur tingginya itu yang di bawah 150 cm atau anak-anak lah ya. Karena memang kalau misalnya jok row keduanya itu nggak diselonjorin ke depan, itu nggak ada space sama sekali buat orang dewasa. Tapi setidaknya ya, di bagian row ketiga ini, itu ada tersedia 2 buah colokan Type-C. Jadi kita bisa ngecas di bagian belakang, sama udah ada 2 buah cup holder di sini. Dan yang menariknya, pelipatan jok row kedua ini udah one touch tumble. Jadi akses ya mau ke row ketiga itu jauh lebih mudah. Nih gue contohin. Tinggal pencet bagian kanannya aja ya. Oke, tadi kita ngomongin eksterior, interior, fitur. Sekarang kita langsung rasain test drive-nya. Nah, kira-kira seenak apa nih Kia Carens terbaru ini? Langsung kita test drive. Oke guys, sekarang gue lagi test drive Kia Carens 2026 ini ya. Ini termasuk Kia Carens generasi keempat. Jadi banyak kelebihan ya di harga di bawah 400 juta ini, terutama dari rasa berkendaranya ini. Gue ini salut sama bantingan suspensinya ya. Yang depan itu pakai MacPherson Sturd, yang belakang itu belum independen ya, itu masih pakai torsion beam. Tapi bantingannya itu kayak mobil Eropa guys, beneran. Jadi itu dia empuk, tapi bukan empuk yang bikin enak, bukan empuk yang mengayun. Dia itu empuknya yang dewasa. Makanya pas lewat polisi tidur,
kita nggak kebanting-banting badannya karena nggak terlalu matang-mentul. Jadi habis proses tidur, empuk, travel cepet, balik lagi seperti sempurna. Nah itu bantingan suspensi menurut gue yang cocok buat pakai di Indonesia ya, yang kontur jalannya itu agak bergelombang dan rusak-rusak. Dan impact ya pas kecepatan tinggi ternyata masih sangat stabil loh. Di kecepatan 100 km per jam, body roll itu minim banget. Dan ketika laut gonjangan, biasanya kan mobil empuk kan melayang-melayang ya bantingan suspensinya ya. Kalau ini mobil tetap anteng, dia tetap lempeng, tetap stabil, nggak ada gejala hilang kendali ataupun body roll. Jadi ini suspensinya sama kayak mobil-mobil Eropa guys, beneran. Kalau ngomongin posisi nyetir, ini kayak SUV. Kalau mau posisi nyetir ala sedan, kalian bisa rebahin. Terus kalau mau tinggi kayak SUV gini, kalian juga bisa. Tapi memang posisi nyetir yang ideal ini memang harus tinggi ya, karena dia punya posisi dashboard yang tinggi. Kalau misalnya posisinya rendah, itu blind spotnya bakal banyak. Terus ada satu hal juga yang rasanya itu kayak Eropa, yaitu dari setirnya, dari bobot setir. Di kecepatan rendah, mobil ini tuh setirnya agak berat. Beratnya itu yang berbobot ya, bukan berat yang kayak brutal banget gitu, yang susah dibelokin, bukan itu. Maksudnya tuh berat-berat yang berbobot. Tapi begitu di kecepatan misal 30-40 km per jam, itu sebenarnya enteng, jadi enteng lagi. Tapi kita pacu di kecepatan tinggi, 80-100, itu setirnya kembali berat lagi. Jadi bisa dibilang rasa-rasanya itu kayak Eropa sedikit lah ya. Terus gimana dengan karakter mesinnya? Jadi mesinnya ini sama kayak Hyundai ya, karena memang Hyundai sama Kia itu kan memang satu grup. Jadi pakai mesin SmartStream Gamma 2, dia itu 4 silinder, 1500 cc tanpa bantuan turbo dan tanpa bantuan hybrid. Tenaganya itu 113 daya kuda dan torsinya 144 Nm. Jadi kalau kita misalnya masukin ke mode sport, kita akselerasi ya. Itu respon mesin sama IVT-nya sedikit lemot, apalagi pas kita gas agresif ya. Misalnya kita mau nyusul nih, kita gas secara agresif. Dari mesin dan IVT sendiri itu tidak memberikan respon yang instan ya, dan juga responnya itu cenderung halus. Jadi sebenarnya memang dari karakter mesinnya bukan untuk performa oriented ya, tapi untuk comfort oriented. Karena memang torsinya itu nggak brutal, dan terutama buat kalian yang biasa bawa mobil listrik, bawa mobil dengan mesin turbo, nyoba mobil ini langsung berasa kayak underpower, padahal enggak. Padahal tuh aslinya ya tenaganya sesuai dengan spesifikasinya gitu. Karena 1500 cc tanpa turbo lainnya juga memiliki karakter yang sama. Apalagi bodinya ini lebih berat Kia Carens ini dibanding generasi sebelumnya. Jadi sebenarnya untuk mesin ini tenaganya cukup kok, cukup. Nggak underpower, nggak overpower juga, cukup sesuai dengan kapasitas mesinnya. Hanya saja begitu kita membutuhkan respon yang instan, mobil ini tuh nggak begitu ngasih akselerasi yang instan ya, terutama pas kita pedal gas kita injek agresif, dia responnya malah cenderung halus. Tapi hal itu juga berefek pada konsumsi BBM ya guys, karena karakternya kayak gitu ya, apalagi kita pasang mode Eco. BTW ini mobil ini ada 3 mode pengendara, ada Eco, normal, sama Sport. Konsumsi BBM di mode Eco dengan kondisi ya kombinasi macet dan lancar di dalam kota, itu konsumsi BBM masih di sekitar 14-13 km per liter, artinya masih sangat irit. Dan begitu kita hajar di kecepatan tinggi di rute luar kota, itu konsumsi BBM masih 18 km per liter. Artinya, buat bodi segede ini, tanpa bantuan hybrid, ini konsumsi BBM masih sangat kompetitif guys. Untuk di zaman sekarang ini yang bensinnya masih mahal-mahal. Enaknya juga di mobil ini tuh visibilitasnya itu luas banget. Kaca depan, samping, sama belakang itu luas-luas. Apalagi dibantu dengan kamera 360 yang kalian bisa lihat lewat head unit. Jadi mobil ini kalau lewat gang-gang yang sempit, gang kecil, sebenarnya masih sangat memudahkan kok, karena visibilitasnya luas dan juga ada kamera 360 yang sangat membantu. Dan buat kalian yang pengen ngeliat pemandangan, di mobil ini juga tersedia sunroof dan bisa dibuka loh ini, meskipun belum panoramik ya. Terus kalau ngomongin dari sisi kekurangan sebenarnya nggak begitu banyak ya. Karena kita melihat dari harga juga, harganya ini masih di bawah 400 juta, 399 juta ya. Ya mepet-mepet 400 lah. Tapi harus yang bisa di-improve lagi sebenarnya adalah build quality interiornya. Karena build quality interior ini full plastik guys. Nggak ada bahan soft touch ataupun fabric sama sekali ya. Door trimnya itu full plastik, dashboard juga full plastik. Jadi tuh material itu terkesan agak murahan guys. Itu sudah gitu, kadang di jalan-jalan rusak, rattle dashboard masih sedikit kedengaran, sedikit aja ya, nggak banyak, tapi masih berasa lah. Harusnya itu build quality-nya lebih diimprove lagi. Terus juga sangat disayangkan mobil ini belum ada power tailgate, jadi agak menyulitkan juga kalau mau buka bagasi dan menenteng barang banyak ya. Tapi ada hal yang sangat gue apresiasi dari mobil ini.
mobil ini tuh masih memiliki banyak tombol fisik ya, dan itu yang gue suka. Itu yang sangat dibutuhkan di kondisi nyetir zaman sekarang itu, karena kita nggak mungkin ngatur lewat head unit, itu terlalu ribet, kita fokusnya teralihkan, lebih bahaya justru, dan malah memakan waktu. Nah, dengan ada tombol fisik di mobil ini makin mudah. Tombol fisik yang ada di mobil ini tuh ada kayak traction control, terus ada electronic parking brake, ada tombol buat hill descent control, drive mode juga, karena drive mode di mobil Tiongkok tuh harus di head unit, kalau di mobil ini enggak, meskipun mobil ini Korea ya. Overall ini sih masih mudah untuk dikendalikan, karena masih banyak tombol-tombol fisiknya. Terus ADAS juga settingannya itu nggak berubah pas kita matiin mobil, karena ada beberapa mobil kita udah setting ADAS-nya sesuai yang kita mau. Misalnya kita mau matiin AC segala macem, tapi pas mesinnya mati dan nyala lagi, itu ADAS-nya ke reset kayak semula. Nah, di mobil ini nggak, jadi memudahkan banget lah. Buat lu yang nggak suka fitur-fitur gimmick aneh-aneh, mobil ini cocok banget buat lu. Tapi ada hal yang harus kalian terbiasa dulu. Kalian kan di sini misalnya mau nyeting AC. Nah, sebenarnya settingan AC-nya itu sama kayak settingan head unit. Jadi di mobil ini tuh ada 3 LCD, speedometer, head unit, sama ada LCD AC di bawah sini nih. Nah, LCD AC ini gabung sama settingan head unit. Jadi begitu kita pencet navigasi, itu di LCD-nya ini muncul tombol-tombol ini, pengaturan head unit. Tapi kalau mau kita pengaturan AC, ini kita pencet yang tombol blower-nya. Nah, ini muncul nih pengaturan AC. Nah, kalau seandainya rusak, itu salah satu ada yang nggak bisa digunain, guys. Terus juga, meskipun ini mobil panjang ya, 4,5 meter, radius putar masih cukup baik. Dia di angka 5,4 meter ya. Jadi untuk putar balik sebenarnya masih cukup agresif lah, masih cukup satset. Terus kesimpulannya dari mobil ini adalah mobil yang cocok buat kalian yang nggak suka fitur-fitur gimmick yang terlalu over gitu ya. Ngerti kan maksud gue, kayak terlalu canggih yang harus latihan nyetir, nggak. Mobil ini masih cocok buat lo yang kalian tuh pengen nyetir mobilnya aja gitu. Pengen nyetir mobilnya, terus cuman cukup fitur-fitur yang fungsional aja. Sama cocok banget buat keluarga pertama yang pengen mobil 7-seater. Karena kalau misalnya kalian ambil tipe signature itu captain seat. Kalau yang nggak tipe signature itu dia 7-seater. Nah, makanya itu cocok banget buat keluarga. Jadi sesuaikan aja dengan pilihan kalian. Kalau misalnya keluarga Anda banyak, pilih yang 7-seater. Tapi kalau misalnya mau kenyamanan ekstra dan fitur yang lebih melimpah, itu kalian ambil tipe yang signature. Harganya itu 399 juta. Nah, di tipe signature ini kalian juga udah dapet sunroof, electronic parking brake, wireless charging, terus kalian udah dapet fitur ADAS, 8 fitur ADAS ya. Udah dapet speaker juga, 8 speaker dari merek Bose. Pokoknya untuk tipe signature ini perbedaannya sangat lengkap lah. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video Kabar Auto selanjutnya. Dadah!